Halo semua. Pada tahun 221 sebelum Masehi, Qin Shi Huang menjadi maharaja pertama yang mempersatukan seluruh China. Tetapi, kekuasaan dinastinya tidak berlangsung lama. Pada tahun 210 sebelum Masehi, Qin Shi Huang meninggal. Dia digantikan oleh anaknya, yang bernama Ying Huai, yang kemudian menggunakan gelar Qin Ershi. Ying Huai menjadi maharaja karena persekongkolan antara Perdana Menteri yang bernama Li Si dan seorang Kasim yang bernama Cao Cao. Li Si dan Cao Cao membuat tipu daya dengan menyembunyikan kematian Qin Shi Huang, lalu membuat pewaris tahta sebenarnya bernama Fu Su, dan jenderalnya yang terkenal bernama Meng Tian, meninggal, dengan cara membuat titah Kaisar Qin Shi Huang palsu, yang memerintahkan mereka untuk bunuh diri. Ying Huai adalah anak termuda dari Maharaja Qin Shi Huang. Dia naik tahta ketika berusia sekitar 20 tahun, tetapi tidak mempunyai kemampuan seperti ayahnya. Setelah naik tahta, dia mengikuti semua yang dikatakan oleh Cao Cao, karena dia memandang Cao Cao sebagai guru pembimbingnya. Cao Cao mengambil kesempatan itu untuk menaruh orang-orangnya di dalam pemerintahan. 2 tahun kemudian, Cao Cao mengkhianati teman sekomplotannya, Li Si. Li Si dan seluruh keluarganya ditangkap dan disiksa oleh Cao Cao sampai mati. Hal ini dilakukan oleh Cao Cao karena dia mempunyai ambisi untuk berkuasa secara mutlak. Pada suatu ketika, Cao Cao membuat sebuah ujian pada saat sidang pemerintahan yang dihadiri oleh maharaja dan para pejabat. Dia mempersembahkan seekor rusa kepada Maharaja Qin Ershi. Tetapi dia dengan sengaja menyebutnya sebagai kuda. Maharaja Qin Ershi tertawa dan berkata, "Sepertinya penasihat keliru menyebut rusa sebagai kuda." Kemudian Maharaja bertanya kepada orang-orang yang hadir di situ, apakah itu adalah rusa atau kuda? Ada sebagian orang yang diam, sebagian lagi yang berkata kuda, dan sebagian lagi yang berkata rusa. Setelah itu, Cao Cao menangkap dan mengeksekusi mati semua pejabat yang berkata bahwa itu adalah rusa. Hal itu dilakukan oleh Cao Cao karena bagi dia, orang-orang yang berkata bahwa itu adalah rusa adalah orang-orang yang berani menentang kekuasaannya. Sedangkan orang-orang yang berkata bahwa itu kuda adalah orang-orang yang setia kepada dia. Akibat peristiwa itu, Cao Cao mendapatkan kekuasaan mutlak dalam pemerintahan, dan tidak ada yang berani untuk berkata apapun yang menentang dia. Karena semua orang takut kepada dia. Bersamaan dengan itu juga, muncul pemberontakan terhadap dinasti Qin, yang dipimpin oleh Liu Pang dan Xiang Yi. Dinasti Qin tidak dapat bertahan dari serangan dua orang pemimpin ini, karena semua orang yang punya kemampuan dalam pemerintahan, sudah dieksekusi mati oleh Cao Cao. Orang-orang yang ada di pemerintahan, hanya tersisa orang-orang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa selain mentaati Cao Cao. Kemudian, Maharaja Qin Ershi menyadari bahwa pemberontakan terjadi karena Cao Cao. Oleh karena itu, dia berusaha untuk mengeksekusi Cao Cao dengan harapan pemberontakan berhenti. Tetapi hal itu sudah telat. Karena di dalam pemerintahan, sudah tidak ada orang yang berani menentang Cao Cao. Akhirnya, malahan Cao Cao yang berhasil membuat Maharaja Qin Ershi melakukan bunuh diri. Pada akhir hidupnya, Maharaja Qin Ershi bertanya kepada pelayannya, kenapa tidak ada yang memberitahukan dia apa yang sebenarnya terjadi. Pelayannya itu menjawab, karena Maharaja sendiri yang memutuskan untuk mengeksekusi mati semua orang yang memberitahukan apa yang benar. Maharaja Qin Ershi meninggal pada tahun 207, di usianya yang ke-22. Menurut legenda, setelah kematian Maharaja Qin Ershi, Cao Cao berniat menjadikan dirinya sendiri sebagai maharaja. Tetapi, ketika dia hampir melakukan hal itu, terjadi gempa bumi yang menandakan bahwa Tuhan pun tidak setuju. Setelah itu, Cao Cao pergi ke keturunan Qin Shi Huang lain, yang bernama Qing, untuk menjadikan dia Raja Qin. Tetapi, Raja Qing ini bukan orang yang bodoh. Dia tahu semua yang terjadi. Oleh karena itu, hal pertama yang dia lakukan setelah dia diangkat menjadi raja oleh Cao Cao, adalah menangkap dan mengeksekusi mati Cao Cao. Setelah itu, dia menyerah kepada pemimpin pemberontak yang terkenal baik hati, bernama Liu Pang. Peristiwa itu menjadi titik peralihan dari dinasti Qin menjadi dinasti Han di China. Nah, peristiwa ketika Cao Cao membawa rusa, lalu menyebutnya kuda, menjadi sebuah peribahasa terkenal di China yang berbunyi, Ce Lue Ma. Arti Ce Lue Ma adalah tunjuk rusa, katakan kuda. Kemungkinan besar, peribahasa ini diadopsi oleh Jepang menjadi kata baka. Kata baka, huruf kanjinya adalah kuda rusa. Arti kata baka dalam bahasa Indonesia adalah bego. Nah, ada beberapa hal menarik yang bisa kita pelajari dari peristiwa sejarah ini, yang intinya adalah, jangan bego.
Yang pertama kita belajar dari Maharaja Qin Ershi, yang percaya buta kepada Cao Cao, yang dia anggap sebagai guru pembimbing. Dia tidak mengerti kenapa Cao Cao meminta untuk membunuh semua yang berkata rusa, tetapi dia mengikutinya begitu saja. Jadi, kita harus sangat berhati-hati dalam percaya kepada orang. Walaupun orang itu adalah guru, pendeta, ustadz, atau nabi sekalipun. Yang dimaksud dengan beriman, bukanlah percaya pada apa yang kamu tidak tahu, tetapi percaya pada apa yang kamu tahu. Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 22, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal." Pada akhirnya, dinasti Qin hancur, dan Maharaja Qin Ershi sendiri mati, karena dia memilih untuk membungkam suara yang memberitahukan hal yang benar, dan mendengarkan suara yang menyenangkan, walaupun itu salah. Pelajaran yang kedua adalah dari Perdana Menteri Li Si, yang berkomplotan dengan Cao Cao untuk membunuh putra mahkota Fusu dan para jenderalnya. Dia melakukan hal itu karena takut posisinya sebagai Perdana Menteri hilang. Tetapi pada akhirnya, malahan nyawanya dan seluruh keluarganya yang hilang oleh orang yang ikut berkomplotan bersama dia. Hal ini membuat saya teringat pada perkataan Yesus di dalam Matius 26 ayat 52. Orang yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Cao Cao adalah pedang yang digunakan Perdana Menteri Li Si untuk membunuh dan mendapatkan posisi. Pada akhirnya, Perdana Menteri Li Si mati oleh pedangnya sendiri yang bernama Cao Cao. Pelajaran yang ketiga adalah ada orang-orang tertentu yang memang dengan sengaja mengatakan kebohongan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang dilakukan oleh Cao Cao sebenarnya mirip dengan ular yang ada di dalam Kejadian 3 ayat 1 yang sengaja memutarbalikkan izin untuk memakan semua buah di dalam Taman Eden menjadi larangan. Sama seperti ular di dalam kejadian itu, Cao Cao berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia mengira bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah ide jenius yang membuat dia dihormati. Padahal, itu adalah ide bodoh yang pada akhirnya mencelakakan dirinya sendiri dan menjadi cemooh di sepanjang masa. Dengan melakukan hal itu, Alkitab mencatat bahwa si ular menjadi terkutuk dan berjalan dengan perutnya. Mungkin bisa kita berasumsi bahwa si ular itu menjadi kehilangan tangan dan kakinya. Hal yang sama terjadi pada Cao Cao. Dia melenyapkan semua orang yang mengatakan kebenaran di dalam dinasti itu, berarti dia melenyapkan semua orang yang kompeten. Bisa dikatakan, dia mengamputasi tangan dan kaki dinasti itu sendiri, sehingga yang tersisa hanyalah perut, yang tidak bisa apa-apa, selain menerima apa kata Cao Cao. Hal ini membuat saya teringat pada perkataan Yesus di dalam Matius 16 ayat 26 dan Markus 8 ayat 36. Sebab, apakah untungnya bagi seseorang jika ia beroleh seisi dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang seseorang dapat berikan sebagai pengganti nyawanya? Cao Cao berhasil mendapatkan posisi sebagai Perdana Menteri dengan kekuasaan mutlak di dalam dinasti Qin. Tetapi bersamaan dengan itu juga, dinasti Qin hancur. Apa gunanya menjadi pemimpin sebuah dinasti, tetapi dinasti itu hancur? Jadi, pelajaran yang bisa kita tarik ke zaman sekarang, adalah jangan sampai kita mempunyai pemimpin bego, seperti Maharaja Qin Ershi, ataupun seperti Cao Cao. Pelajaran berikutnya, adalah dari para menteri, yang dibunuh karena menyatakan kebenaran bahwa itu adalah rusa. Banyak yang berkata, bahwa pelajaran yang dipetik dari peristiwa itu, adalah jangan menentang orang yang berkuasa, walaupun mereka salah. Karena hal itu bisa membunuhmu. Nah, saya tidak sepenuhnya setuju dengan perkataan orang banyak ini. Di satu sisi, memang betul kita jangan dengan naif ceplas-ceplos, dengan alasan menyatakan kebenaran. Karena kenyataannya, ada orang-orang seperti Cao Cao, yang siap untuk membunuh siapapun yang menyatakan kebenaran. Dan kenyataannya, banyak sekali orang yang tercatat di dalam sejarah, dibunuh karena menyatakan kebenaran dan menegur penguasa. Jadi, menyatakan kebenaran, bisa membuat kamu harus membayarnya dengan nyawa kamu. Jika kamu sayang nyawa, lebih baik kamu bungkam. Kalau kamu tidak mau ikut serta dalam kesalahan dan kejahatan. Tetapi di sisi lain, jika kita melihat dengan sudut pandang yang lebih luas lagi, jika tidak ada yang menyatakan kebenaran, bukan hanya nyawa kita yang akan hilang, tetapi segalanya akan hancur. Di dalam kasus ini, kita belajar bahwa sebuah dinasti yang sangat kuat bisa hancur seketika, karena sudah tidak ada lagi orang yang menyatakan kebenaran. Jadi, saya lebih setuju dengan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 10 ayat 16. Jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena kenyataannya, kita yang menyatakan kebenaran adalah domba di tengah serigala.
Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kita semua. secukupnya dan ampunilah
ini